Terlihat, Bu Reski? Ya, sampun. Sampun, Prof. Nah, saya izin, saya stop video biar tidak berat ya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat peserta webinar di pagi hari ini, judul atau tema materinya adalah penerapan ya tentang multiple intelligence system di sekolah. Jadi kita harus berbicara dulu ini tentang multiple intelligences itu apa begitu. Kemudian bagaimana ini kita breakdown ke sekolah. Nah, ini CV saya sudah dibacakan oleh moderator tadi. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, jadi sebenarnya multiple intelligences itu adalah teori kecerdasan. Ini bukan teori pendidikan sebetulnya, tapi teori kecerdasan. Teori kecerdasan ini banyak, ya, 150 lebih lah. Itu. Dan teori kecerdasan yang terakhir muncul itu 2017 kemarin. Penemunya Daniel Goleman ya, yang menemukan kecerdasan emosi ya, emotional quotient. Yang terakhir 2017 kemarin itu dia sebut teori kecerdasan social intelligence. Nah, jadi sekali lagi multiple intelligences ini yang muncul tahun 1983 di Harvard University. Ini adalah teori kecerdasan. Jadi kalau di perkuliahan berarti wilayahnya ini psikologi ini. Namun yang dahsyat adalah dalam perkembangannya MI sebagai teori kecerdasan ini banyak sekali ahli-ahli pendidikan yang menerapkan dalam sebuah sistem edukasi, sistem pendidikan di sekolah, mulai jenjang paling pondasi PAUD ya, sampai atas. Nah, saya ambil langsung ya, saya ambil poin-poin pentingnya. Sebetulnya ketika teori kecerdasan multiple intelligences itu masuk ke sekolah, ke sistem pendidikan, itu menjadi apa teori ini? Bentuknya atau pemahamannya. Nah, maka itu saya bagi ya. Ada input, ada proses, dan ada output. Ada dua hal yang penting, nanti saya akan detailkan. Sekolah sudah wajib hukumnya memandang setiap peserta didiknya itu juara, bintang. Nah, itu tadi. Ini wilayah paradigma. Jadi, sekolah itu bukan tempatnya atau bukan tempat belajar anak-anak pinter tok gitu. Ya kan? Padahal pinternya itu kognitif, hanya satu kecerdasan mungkin. Tapi sekolah itu inklusi, tempatnya semua anak, berbagai kondisi. Karena semuanya adalah bintang. Itu. Nah, lalu yang kedua, sekolah itu kan biasanya punya data kecerdasan. Nah, ketika MI dimasukkan ke sekolah, penerapannya ketika anak itu masuk, seperti PAUD atau TKP gitu ya, masuk ya, maka muncul satu alat riset namanya MIR atau MIR, Multiple Intelligences Research. Nah, ini untuk mengetahui kecenderungan kecerdasan anak kita ketika awal masuk, dan deskripsinya banyak. Nanti saya detailkan. Ini. Jadi alangkah indahnya kalau semua guru-guru
ketika semester pertama, katakanlah ini nanti kita mulai Juli atau Agustus, kita semua tahu ya tentang bagaimana secara psikis kondisi kecerdasan siswanya gitu. Jadi datanya itu sudah dapat duluan. Nah, sehingga kita bisa banyak merencanakan hal-hal edukasi terutama pedagogik kepada anak-anak kita. Itu input. Nanti saya bahas satu persatu. Lalu yang kedua adalah proses. Nah, proses ini juga gitu. Nanti ada bahasan detail. Cuman poinnya adalah di multi strategi mengajar. Nah, kita sering mengatakan strategi mengajar by multiple intelligences itu. Nah, ini sudah sangat pedagogik. Dan output, ini assessment maksudnya, itu ada dua. Penilaian otentik dan portofolio. Nah, portofolio. Inilah idealnya ketika sebuah sekolah menerapkan multiple intelligence system. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, mudah-mudahan para peserta webinar ini nanti bisa mencoba ya menerapkan. Kalau dipandang ini sangat bermanfaat, wah saya sangat senang sekali. Dan insya Allah saya siap membantu. Nah, sekarang kita masuk dulu. Apa sih multiple intelligences itu? Jadi, saya buat poin-poin. Multiple intelligences itu ditemukan oleh Howard Gardner. Sekarang beliau sudah sepuh sekali ya. Dari Harvard University pada tahun 1983. Nah, ini waktu awal teori ini muncul kontroversial sekali karena Gardner itu mengkritik kevalitan tes IQ, yaitu mengukur kecerdasan anak kita itu diwakili dengan angka mental. Jadi kecerdasan anak kita itu bisa di-ranking. Kalau ada satu kelas 20 anak di tes IQ itu bisa kita ranking ya, mana hasil IQ tesnya yang paling tinggi itu yang pinter gitu. Yang paling rendah, yang paling bodoh lah kayak gitu. Nah, itu dikritik. Karena Gardner ini seorang psikolog modern ya waktu itu. Nah, menurut Gardner, ternyata kecerdasan itu banyak. Multiple, tidak tunggal. Dan kecerdasan itu tidak bersumber dari tes semata yang hasilnya angka. Nah, ini. Lalu ketika dijelaskan kalau tidak bersumber dari tes untuk mengukur kecerdasan seseorang, sumbernya dari mana? Ternyata multiple intelligences itu menggunakan sumber data dari habit, kebiasaan anak kita. Nah, kebiasaan itu kan banyak sekali. Nah, itu dipersempit, yaitu kebiasaan kreatif dan kebiasaan problem solving. Jadi kebiasaan kreatif itu bagaimana anak kita biasa menciptakan karya-karya baru yang punya nilai budaya, itu kreativitas. Sedangkan kebiasaan problem solving itu adalah bagaimana anak kita biasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dua sumber habit kebiasaan inilah yang menjadi sumber dari kecerdasan sebetulnya. Jadi bukan dari hasil tes itu. Nah, kemudian poin yang penting juga, stimulus yang tepat adalah cara utama untuk memantik kecerdasan. Nah, jadi faktor lingkungan, faktor eksternal, faktor luar dari dalam diri anak, yaitu guru, orang tua, dan lain-lain, itu ternyata yang berperan untuk memantik kecerdasan anak kita itu adalah dengan stimulus yang tepat. Kalau stimulusnya salah, nggak muncul itu kecerdasan. Tapi kalau tepat, nah ini akan sangat berpengaruh pada kecerdasan anak kita.
Nah, inilah singkat dari teori multiple intelligences. Dan Gardner dalam perkembangannya menemukan sampai 8 kecerdasan. Awalnya hanya 4, lalu nambah-nambah lagi sampai 8. Dan kata Gardner dalam satu papernya, mungkin ada kecerdasan yang belum ditemukan, ya kan? Kemungkinannya masih banyak gitu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, peserta webinar, inilah 8 kecerdasan yang ditemukan Gardner sejak tahun 83 sampai terakhir. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik bahasa. Yang kedua matematis logis, angka dan logika, lalu spasial visual, gambar dan ruang, musikal, musik, kinestetis, bergerak, interpersonal, itu bergaul, intrapersonal, itu diri, dan naturalis, alam. Nah, dalam perkembangannya masih dimungkinkan ya, banyak akan ditemukan lagi. Seperti tadi saya katakan, Daniel Goleman itu menemukan social intelligence. Nah, tahun 2017 itu. Dalam satu paper itu Gardner pernah mengatakan orang komedian, pelawak itu juga punya kecerdasan humor. Nah, cuman belum diteliti saja, ya kan? Menjadi satu kecerdasan baku. Tentunya setelah melewati proses rehabilitas dan validasi. Nah, jadi inilah multiple intelligences, 8 kecerdasan itu. Bapak Ibu yang terhormat, peserta webinar. Jadi sebenarnya otak anak kita atau otak kita itu kalau kita zoom terdiri dari otak anak kita itu terdiri dari bagian-bagian otak yang namanya klaster ya. Klaster itu kayak perumahan begitu yang kalau kita zoom satu klaster itu isinya itu adalah jutaan neuron sel otak yang punya komponen inti yang sama, ya, fungsi yang sama itu. Bayangkan ya, jumlahnya mungkin jutaan, ya. Belum ada yang bisa ngitung itu klaster-klaster otak itu. Nah, kalau klaster ini diberikan stimulus yang tepat oleh lingkungannya, maka muncullah kompetensi, kemampuan anak-anak kita. Nah, rangkaian dari beberapa kemampuan atau kompetensi inilah yang dinamakan kecerdasan. Nah, ini teorinya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, saya akan berikan slide sebuah siklus ya. Nah, yang mana nanti dari 8 kecerdasan itu sama Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi saya awali dari lobes of brain, bagian otak ini, klaster otak. Nah, di situ ada klaster namanya lobus temporal kiri, lalu ada Broca, ada Wernicke, ini nama orang yang menemukan klaster itu. Nah, setelah diteliti ternyata klaster ini punya komponen inti, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ya. Kepekaan, bunyi, struktur, makna kata, ya kan, kemudian fungsi kata dan bahasa. Nah, potensi atau komponen inti yang merupakan potensi inilah orang yang dikenal dengan bakat yang terpendam. Nah, ketika lingkungannya memberikan stimulus yang tepat, apa yang terjadi? Muncullah kemampuan-kemampuan pada diri anak kita, yaitu membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, berdebat, dan lain-lain. Ini kemampuan. Nah, jika kemampuan ini di rumah akademiskan, nah, rumah akademis itu disekolahkan lah, ketemu silabus lah, maka pada akhirnya ketemulah kondisi terbaik dari anak kita yang sering kita sebut profesi.
bisa jadi penulis, wartawan, orator, ahli politik, dan lain-lain. Nah, siklus ini oleh Gardner dinamakan cerdas bahasa, linguistic intelligence. Jadi bisa saya perjelas, kecerdasan bahasa seseorang itu tempatnya kalau di otak itu di lobus of brain-nya itu. Lobus temporal kiri, Broca, dan Wernicke. Nah, yang mana oleh Allah Ta'ala klaster ini punya komponen inti kepekaan pada bunyi, struktur makna, fungsi kata, dan bahasa. Sehingga kalau kita kasih stimulus yang tepat, akan muncul kemampuan-kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, dan lain-lain. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita tidak memberi stimulus, atau stimulusnya sama, maka meskipun kondisi otak atau klaster tersebut sehat, maka kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, dan lain-lain itu tidak akan muncul. Nah, inilah kekuatan stimulus. Jadi seperti ini, Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan siklus ini bisa difahami. Nah, sekali lagi ya, ketika stimulusnya tidak tepat, salah begitu, atau bahkan tidak diberi stimulus, maka kemampuan anak kita untuk membaca, menulis itu tidak akan kelihatan. Nah, karena itu munculnya kecerdasan itu memang betul faktor stimulus ini sangat mempengaruhi. Nah, mohon izin saya akan share siklus yang sama ini untuk catatan saja pada kecerdasan-kecerdasan yang lain ya. Ini bahasa ya. Nah, yang kedua ini adalah kecerdasan matlog, angka dan logika. Nah, otomatis berbeda lobus of brain-nya ya kan. Ada frontal kiri sama parietal kanan. Nah, lihat itu komponen intinya ya. Nah, ini potensi bakat dan ketika diberikan stimulus yang tepat, muncullah kemampuan berhitung, menalar, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Nah, kalau kemampuan ini kita rumah akademiskan, akan ketemu profesi seperti yang ada di slide, ilmuwan, akuntan, dan lain-lain. Nah, inilah siklus matematis logis intelijensi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena itu saya mencoba tidak memperpanjang ini. Nah, ini untuk spatial visual intelligences, lihat kemampuannya menggambar, motret, membuat patung, mendesain, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya musikal. Nah, ketika bagian otaknya distimulus, maka akan muncul kemampuan menciptakan lagu, membentuk irama, mendengar nada dari sumber bunyi, atau alat-alat musik. Nah, kinestetis intelijen, kecerdasan gerak. Ketika stimulus yang tepat, muncul kemampuan kontrol gerak tubuh, kemahiran mengolah objek, respon, dan refleks. Dan interpersonal intelijen, kecerdasan bergaul. Nah, kita perhatikan ketika stimulus itu tepat, muncul juga kemampuan bergaul, memimpin, kepekaan sosial, dan seterusnya. Demikian juga kecerdasan intrapersonal, kecerdasan diri. Ya. Ketika stimulusnya tepat, itu muncul kemampuan mengenali diri sendiri, memotivasi diri, intuitif, sensitif, ya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah naturalis intelijen, kecerdasan alam. Nah, lihat itu ketika stimulusnya tepat, akan muncul kemampuan membedakan anggota spesies, mengenali eksistensi spesies, memetakan hubungan antara spesies, dan lain-lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang terhormat, 8 kecerdasan yang dimunculkan oleh Howard Gardner sebagai penemu
teori multiple intelligences. Nah, sekarang kita masuk ke dunia nyata ini. Oke lah, itu teori bahwa semua anak itu punya 8 kecerdasan potensinya. Meskipun setelah kita ukur, kadang-kadang anak itu ada 3 kecerdasan yang dominan, bahkan bisa sampai 8-8-nya dominan. Nah, itu tergantung pada responden anaknya. Tapi ada fakta yang membuktikan kenapa sih kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu susah sekali melihat anak ini bintang begitu. Yang kita lihat ini adalah lemahnya saja. Ini kenapa? Gitu. Nah, ini sebetulnya wilayah paradigma ya. Nah, ini sebabnya ada 2. Susahnya kita guru ngelihat anak kita itu bintang, juara. Itu yang pertama, karena kita punya kebiasaan yang tidak kita sadari, yaitu membangun penghalang, tembok penghalang. Maksudnya tembok penghalang ini adalah yang kita lihat itu pada diri anak kita, itu lemahnya saja. Nah, jadi kita yang bangun, nakalnya saja itu. Nah, kalau banyak tembok ya otomatis kita susah melihat bintangnya, cahayanya anak kita. Yang kedua, kebiasaan buruk juga melakukan discovering disability. Discovering itu menjelajah ketidakmampuan, bayangkan. Jadi kalau membangun penghalang ini kasat mata gitu, nakal, ini suka lari-lari, udah itu. Tapi kalau discovering disability ini lebih mendalam, ya kan? Jadi dijelajah benar nakalnya itu, ya kan? Dengan alasan-alasan macam-macam. Nah, 2 hal inilah yang menyebabkan susah sekali kita ini melihat anak kita ini hebat. Kalau kita sebagai guru kepada siswa kita, kalau kita sebagai orang tua kepada anak kita tentunya. Nah, karena itu nanti kita sebagai guru nggak boleh ya mestinya kena 2 penyakit ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya barrier itu penghalang itu. Dan kedua, discovering disability. Nah, bagaimana caranya? Kita harus lawan discovering disability itu, kita lawan dengan hal yang sebaliknya, yaitu discovering ability. Yang kita jelajah adalah kemampuan anak kita, meskipun sekecil debu. Anak kita usia PAUD gitu, bisa menutup pintu atau menutup jendela, itu harus kita berikan apresiasi, ya kan? Itu namanya discovering ability. Masya Allah, tanggung jawab kamu nak ya, sudah bisa nutup pintu, nutup jendela. Padahal mungkin kemampuan itu debu buat kita, tapi buat anak kita itu adalah gunung. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ini ada video sosio eksperimen di Cina ya, yang mana menunjukkan pihak mana antara orang tua dan anak ini yang melakukan discovering disability, ya, menjelajah ketidakmampuan, versus lawan discovering ability. Di pihak mana ini? Apakah di pihak orang tua dan anak? Apalagi sebagai respondennya adalah anak PAUD. Nah, cocok dengan pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari ini. Nah, coba ya, kalau bisa diamati betul video ini. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天要哭6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这，就在这儿。我说你怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气。他不听我的话的时候，很生气的。
我要给他7分，那有8分，打8分，7分吧，8分。刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈下饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我会伤心。我想太死。10分是满分的话，我给妈妈10分，10分，10分打死了，打1万分。突然觉得好惭愧啊！喂，你给妈妈打10分。妈，我亲亲你吧，哎呦，亲亲你吧。爱会爸爸，爱吗？Iya. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Ternyata yang melakukan discovery ability malah anak kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengajar anak PAUD itu sebenarnya menurut saya ya mengajar para malaikat. Mereka itu adalah anak-anak yang nggak punya dosa. Beda sekali ketika kita ngajar SMP, SMA, apalagi mahasiswa yang sudah penuh dosa. Nah, malah orang tuanya yang terjebak pada kebiasaan discovering disability. Nah, karena itu ini sebagai catatan ya, ayolah kita harus berhenti ya mengatakan kamu bodoh, kamu nakal dari ucapan aja, karena itu jadi barrier nanti, penghambat. Dan lakukanlah discovering ability. Anak kita yang lucu-lucu, selalu tersenyum aja, itu ungkapkan ya kan, beri apresiasi senyumannya, manisnya, membuat hati bunda tenang gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu secara tidak langsung memantik kecerdasan anak kita. Nah, ini sebuah paradigma tentang kecerdasan ya, makna kecerdasan. Nah, karena itu Gardner memberikan satu catatan. Ada yang namanya pendorong kecerdasan dan ada yang namanya penghambat kecerdasan. Kalau pendorong kecerdasan itu bahasa Inggrisnya crystallizing experience. Nah, apa itu pengalaman positif yang mengkristal? Nah, di situ saya tulis contohnya Albert Einstein dan kompas. Albert Einstein itu waktu PAUD, ya usia dini sampai SD bahkan, kelas 3, kelas 4 itu oleh gurunya dianggap anak bodoh gitu. Nah, tapi orang tuanya selalu melakukan discovering ability, crystallizing experience. Nah, ketika dikasih kompas Albert Einstein itu lewat pemantik kompas, dipretelilah kompas itu. Dari situlah memantik kecerdasan logis matematis dari Einstein kecil ini. Nah, sebaliknya yang menghambat kecerdasan itu namanya paralyzing experience. Pengalaman yang mematikan kecerdasan, ngejek karya seseorang, seperti itu. Saya punya pengalaman ya beberapa tahun yang lalu.
Saya bertemu teman saya, sama-sama alumni nih dari S1 di mana Brawijaya. Kita ketemunya di Depok. Sedang makan ini di kayak di food court gitu. Wah, kan seneng ya, lama sekali nggak ketemu teman lama gitu. Dia punya 2 anak sama istrinya, makan bersama. Saya ikut nimbrung di situ. Ketika kita asik bercerita begitu, anak yang paling kecil ini masih TK begitu. Dia buat origami di mejanya itu. Saya lihat aja kertas-kertas itu dilipat. Jadilah seekor burung dari kertas itu. Lalu dia mengintervensi pembicaraan kita berdua ini. Dia bilang sama papanya dengan riang gembira, "Papa, papa, aku bisa buat sudah papa. Aku bisa buat ini burungnya sudah jadi papa." Gitu. Kata teman saya ini, papanya bilang apa? "Alah, jelek, lehernya bengkok." Gitu. Langsung sama anak ini origami yang sudah dibuat itu diremas lalu dibuang di tempat sampah. Saya langsung peringati teman saya. "Kenapa kamu bilang seperti itu? Jelek, bengkok, lihat itu." Saya khawatir sejak hari ini anakmu tidak akan pernah lagi kreatif membuat origami. Kasih apresiasi, keren, bagus, mirip dengan seekor burung. Karena dari kertas, ya wajar dong bengkok ini lehernya. Langsung minta maaf ini ayah ini sama anaknya ya kan. Nah, itulah paralyzing experience. Ini penghambat kecerdasan. Nah, betapa banyak kejadian seperti ini sebetulnya tiap hari kita alami ya. Kadang-kadang kita jadi pelakunya. Itu. Nah, ini penting sekali. Nah, secara neuroscience, Bapak Ibu yang terhormat, ini yang terjadi. Ya, jadi saya berikan gambar gunung es gitu yang ada di samudra, dalam samudra. Itu kan yang kelihatan hanya puncak, sedangkan dalamnya itu tidak kelihatan oleh mata karena dalam samudra ya. Nah, sebenarnya yang atas itu, yang kelihatan itu namanya alam sadar. Sedangkan yang di bawah, yang tidak kelihatan, itu namanya alam bawah sadar. Nah, ternyata alam bawah sadar kita itu ada 3 lapis. Pertama, memori, kenangan, itu paling bawah. Ya. Lalu yang kedua, self-image, konsep diri. Lalu yang ketiga, personality, kepribadian. Baru yang terakhir yang kelihatan di alam sadar, karakter. Nah, ini dampaknya dengan crystallizing experience dan paralyzing experience itu nyambung. Jika tiap hari kita sebagai guru atau orang tua selalu memberikan crystallizing experience, pengalaman yang positif, melakukan discovering ability tadi, maka memori yang masuk itu positif. Sehingga memunculkan lapisan di atasnya self-image itu positif. Jadi anak kita ngomong sama dirinya sendiri, konsep diri. Aku bisa loh, aku mampu loh. Gitu. Itu self-image. Dan akan berkelanjutan, muncullah cangkang ketiga, personality, kepribadian. Kalau self-image itu masih seputar dirinya sendiri, kalau kepribadian sudah berhubungan dengan orang lain, positif juga. Ya, sehingga paling atas, lapisan puncak, karakter, itu positif. Sebaliknya, ketika punya hobi memberikan paralyzing experience, pengalaman-pengalaman negatif, ya, anak kita lucu, pegang gelas pecah, langsung kita marahin. Dasar lemes. Nah, itu akan munculkan self-image negatif. Aku lemah, aku lemes, aku bodoh, ya kan? Aku nggak mampu. Nah, dan personality-nya negatif, akhirnya karakter. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, bisa dipahami. Nah, jadi saya simpulkan, kalau kita memandang
multiple intelligence, maka semua anak itu bintang dengan kacamata multiple intelligence. Nah, lalu apa itu multiple intelligence research? Ya kan? Nah, MIR itu adalah alat kecerdasan yang saya kembangkan. Nah, saya belajar dari Gartner cukup lama ya, tahun 98 sampai 2000-an gitu. Lalu kita mendesain, dibantu oleh teman-teman psikolog untuk mendesain alat risetnya. Ini ada sekarang mulai dari TK sampai ke SMA, ya, yang kita namakan multiple intelligence research. Nah, kalau sekolah menggunakan alat riset ini, maka kita bisa dengan mudah mengetahui dominasi kecerdasan anak kita. Kalau kita sudah tahu dominasi dari 8 kecerdasan, banyak hal yang bisa bermanfaat itu di sekolah maupun itu. Nah, ini copyright-nya ya, karena alat ini sudah melalui uji validasi, maka kita daftarkanlah copyright hak ciptanya ya, kebetulan atas nama saya. Ya, jadi biar alat ini valid begitu. Akan memberi informasi dua hal. Yang pertama adalah laporan kondisi kecerdasan anak kita. Dan yang kedua adalah implementasinya pada pola asuh dan pola ajar. Kalau pola asuh di rumah, pola ajar di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang terhormat, ada 7 deskripsi hasil multiple intelligence research, yang mana inilah penerapan multiple intelligence di sekolah ya, dan di rumah sebetulnya. Nah, ada 7. Yang pertama adalah laporan kombinasi 8 kecerdasan itu, nanti saya tunjukkan. Yang kedua, kekuatan klaster bagian dari otak. Kemudian deskripsi gaya belajar, lalu deskripsi strategi atau metode mengajar, ini sudah masuk ke sekolah ya. Lalu deskripsi jenis-jenis permainan yang disarankan, juga kegiatan kreatif di rumah ini untuk orang tua ya yang disarankan. Dan kalau anak kita SMA, itu bisa juga alat riset ini dipakai untuk menentukan jurusan di perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya, multiple intelligence-nya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu yang bentuk tabel 8 kecerdasan, ada poin nilainya atau dalam bentuk grafiknya. Nah, ketika guru di sekolah mendapatkan data ini per siswa, sepertinya alat riset ini membantu guru untuk menunjukkan pintu masuknya. Kalau Prof. Bambang tadi mengatakan pintu masuk itu multi indera. Ada. Dilengkapi dengan yang di atas garis median itu, merah itu adalah pintu masuk dari kecenderungan kecerdasan. Jadi anak ini punya linguistik, intrapersonal, naturalis, musikal, dan spasial visual yang kuat. Disitulah pintu masuknya. Jangan lewat kecerdasan yang paling rendah, yaitu interpersonal. Anak akan susah memahami informasi. Deskripsinya semudah itu. Nah, yang kedua, ini mungkin untuk dokter otak ya. Inilah kekuatan klaster otak ini. Nah, semuanya ini ada di dalam laporannya, yaitu buku Semua Anak Bintang. Nah, di buku saya, Sekolahnya Manusia, itu ada rumus, Bapak Ibu. Jika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswa, maka tidak ada pelajaran yang tidak membosankan. Jadi ada 2 gaya. Gaya mengajar guru, gaya belajar itu di pundak siswa. Gaya mengajar ini metode sebetulnya. Matematika sulit, apalagi banyak mapel sulit, itu mitos sebetulnya. Matematika sulit karena gaya ngajar gurunya nggak cocok dengan gaya belajar siswanya. Lahirlah pelajaran yang sulit dan membosankan. Itu. Nah, karena itu
di sekolah, apalagi untuk anak usia dini, sangat penting sekali ketika teman-teman guru tahu gaya belajar setiap siswanya itu bagaimana. Nah, kalau pakai alat riset multiple intelligence research itu ketahuan gaya belajar anak. Apa sih gaya belajar itu? Gampangnya begini, gaya belajar itu adalah pola-pola atau cara-cara yang mudah sekali anak bisa memahami informasi dari sumber informasi siapa saja. Itu setiap anak itu banyak polanya dan mungkin berbeda-beda dengan anak yang lain. Itulah namanya learning style, gaya belajar. Nah, ini saya tunjukkan, lihat. Nah, ketika pakai alat riset MIR, itu akan ketahuan ya, kalau anak kita yang linguistiknya tinggi, itu ada 10 gaya belajar. Ini loh pintu masuk. Belajar cerita, belajar dengan membaca, belajar dengan merekam, belajar dengan bertanya, sampai 10. Dahsyat sekali. Ini kan habis yang penting untuk guru ya, implementasi atau penerapan multiple intelligences di sekolah. Kalau anak kita dominan di matematis logisnya, itu ada 8 gaya belajar. Nah, bisa dilihat itu. Mulai dari belajar berdasarkan contoh, sampai belajar dengan membuat perkiraan, hipotesa. Ada lagi, ketika anak kita dominan di kecerdasan spasial visualnya, itu pintu masuk gaya belajar, mulai dari belajar dengan gambar sampai dengan peta konsep atau mind map. Nah, jika anak kita dominan kecerdasan kinestetisnya, ada 6 gaya belajar, ada 6 pintu masuk, bayangkan. Mulai belajar dengan aktivitas gerak sampai dengan permainan. Nah, ketika anak kita dominan kecerdasan musikalnya, maka ada 4 gaya belajarnya. Mulai dari belajar dengan menggunakan alat musik, sampai belajar dengan diiringi musik. Nah, kemudian kecerdasan masuk gaya belajarnya. Mulai dari belajar dengan kelompok sampai belajar dengan. Nah, kita lihat lagi. Kecerdasan intrapersonal ada 5 juga gaya belajar. Ya kan? Terakhir naturalis ada 6 ya, gaya belajar. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau kita sebelum ngajar database ini sudah tahu ya kondisi kecerdasan anak kita, maka kita sudah tahu ini pintu masuknya. Dan ingat ya, satu anak itu kadang-kadang punya beberapa kecerdasan yang dominan. Gitu. Nah, karena itu nanti cara masuk, nah ini namanya metode mengajar. Itu cara masuknya. Pintu masuknya sudah tahu, ya kan? Cara. Nah, di buku laporannya semua anak bintang itu kalau kecerdasan linguistik ada sekian metode mengajar, banyak sampai ratusan ya. Kalau matematis logika dan lain. Nah, seperti itu ya. Kecerdasan spasial visual aja ada 14. Bayangkan cara. Kecerdasan ada 6, berapa itu? Ya, 6 metode dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, karena itu Kenapa ngantuk ya, sudah tahu gaya belajar, maka kita sesuaikan gaya mengajar kita cocok dengan gaya anak, maka pembelajaran itu akan happy, menyenangkan. Nah, sampai itu per kelas nanti disusun ya, Bapak Ibu. Lihat. Jadi kalau misalkan di sekolah kita paralel 2 kelas atau 3 kelas, nah itu metode untuk kelas ini itu bisa dianalisa lewat, mungkin ada yang sama kelas A dengan kelas B-nya, seperti ini contoh. Ya kan? Nah, ini dicocokkan nanti dengan silabusnya apa. Ini kelas B, ya, seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan penerapan multiple intelligences di sekolah. Nah, dan juga jenis permainan yang disarankan. Nah, kenapa kok permainan dimunculkan juga menjadi deskripsi? Karena dahsyat sekali permainan ini kalau kita mau. Yang pertama, meningkatkan kreativitas.
Padahal kita tahu kreativitas tadi adalah salah satu kebiasaan yang bisa memantik kecerdasan. Kemudian dengan bermain bisa memantik bakat terpendam. Jadi stimulus ini yang tepat. Gitu. Lalu menjaga keharmonisan antar pemainnya, guru dengan siswa, orang tua, siswa. Apalagi permainannya punya karakter value, nilai-nilai karakter. Dan sekarang ini yang ternyata dengan permainan-permainan tertentu itu jadi terapi sebenarnya untuk penyakit psikologis yang namanya teknoforensik, yaitu perubahan perilaku gara-gara addictive gadget. Nah, sekarang kan sudah dahsyat sekali ini korban addictive gadget sampai mulai dari anak PAUD ya, kondisinya cemas kalau tidak memegang handphone, stres, takut dan depresi bahkan. Nah, ini bisa diselesaikan dengan permainan. Dan yang terakhir, jenis-jenis permainan ya deskripsinya. Banyak sekali di laporan buku semua anak BIT. Nah, dan pakai barcode ya bukunya. Jadi nanti orang tua dan tinggal scan aja dari langsung masuk ke YouTube. Oh, begini permainannya. Permainan ini disesuaikan dengan perkembangan usia anak ya, mulai dari PAUD sampai ke tingkat atas. Nah, dan yang terakhir adalah kegiatan kreatif di rumah yang disarankan. Ini untuk orang tua. Macam-macam ya, buat eksperimen dan lain-lain, memasak dan banyak sekali ratusan lah. Kita lihat ini contoh eksperimen. So we'll light a little fire. Okay. There's no fire. It won't fit in. It fits. Oke. Nah, Bapak Ibu, sehingga sekarang saya akan simpulkan lebih dalam bagaimana penerapan multiple intelligence system di sekolah. Nah, untuk input tadi, yang punya frase setiap anak itu bintang, maka mestinya semua sekolah harus jadi sekolah inklusi. Kalau di Finlandia, di negara-negara maju itu seperti itu. Ingat ya, sekolah inklusi ini bukan SLB. Masyarakat kita masih salah paham ya. Sekolah inklusi ini sekolah yang menerima berbagai macam kondisi. Dan berbagai macam kondisi tidak harus anak yang berkebutuhan khusus, tidak ya. Anak yang secara fine orang tuanya tidak mampu ya, dan lain-lain. Inklusi sekolah untuk siapa saja itu. Nah, lalu yang kedua, apa untuk masuk itu pakai tes. Sampai saya katakan mestinya pakai tes di nadi ya. Jadi kalau ada nadinya masuklah, diterima lah itu. Observasi siswa baru itu untuk database. Apalagi ketika menggunakan multiple intelligence solution. Nah, tidak ada anak yang sempurna, maka sekolah dan guru harus menjadi agent of change. Yang negatif-negatif di anak harus dirubah menjadi positif. Yang sudah positif harus dipertahankan dan dibuat banyak positif. Seperti itu. Ini di input. Nah, yang kedua adalah proses. Nah, strategi tadi. Ini sebenarnya ada dua. Relasi. Bagaimana membangun hubungan yang bagus antara guru dengan siswa, dan baru pedagogiknya. Nah, untuk relasi itu pembelajaran harus menyenangkan, apalagi anak TK ini, PAUD. Itu gurunya jadi fasilitas, jangan mendominasi. Itu. Lalu jadilah kita katalisator. Katalisator itu bagi yang kesulitan didekati, dipantik ya. Dan kita harus uswatun hasanah. Nah, inilah cara membangun relasi. Kalau sudah klik relasinya, maka ketika kita ngajar itu gampang. Ketahui gaya belajar siswa, kuasai brain based learning ya. Jadi ini satu materi lagi. Kuasai multi strategi mengajar. Guru jangan hanya menguasai satu strategi atau metode, yaitu ceramah ila yaumil qiyamah. Itu tinggalkan, ada ratusannya. Dan harus menguasai manajemen kelas. Nah, ini di prosesnya, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, ini di prosesnya. Nah, lihat, ini saya cari gambar ya.
Banyak sekali anak-anak kita ketika bersekolah males gitu, kayak kura-kura jalannya. Sampai di sekolahnya tidur kayak koala. Tapi ketika pulang berdering, wes cepet pulang ya, kayak macan. Ini berarti tidak fun sekolahnya, tidak membahagiakan. Nah, ini ada sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada siswa kita. Kita kasih nama persegi hijau. Lihat, happy gitu, tersenyum dia. Ada lagi lingkaran biru, happy juga, tersenyum. Kemudian ada segitiga merah, happy juga. Tapi ketika masuk ke sebuah sekolah, kita lihat apa yang terjadi. Persegi hijau jadi persegi merah, merengut, sedih Bapak Ibu. Nah, lingkaran biru dipaksa oleh sekolahnya jadi persegi merah juga sedih. Dan yang segitiga merah sama jadi persegi merah. Menurut saya ini bukan sekolah ya, ini mesin cetak batu. Anak yang beraneka ragam kecerdasannya oleh sekolah cetak dalam bentuk, pola, dan warna yang sama. Padahal anak itu tidak bahagia. Nah, jangan sampai sekolah Bapak Ibu menjadi seperti ini, mesin pencetak batu bata. Nah, ini Bapak Ibu gambar yang tadi, mulus yang tepat itu ini, pedagogik itu tadi. Gaya belajar, learning, multi strategi, manajemen kelas. Kalau kita ketemu lagi, kita bisa belajar ini ya, apa itu brain based learning, bagaimana strategi untuk PAUD ya kan, supaya happy begitu. Saya punya sekitar sampai 20 lebih strategi untuk PAUD. Kita coba di kelas, senangnya anak. Dan manajemen kelas. Nah, yang terakhir adalah output. Nah, output ini assessment. Nah, multiple intelligence system itu menggunakan penilaian otentik. Ya, seperti tadi ya oleh Bambang dikatakan, mengukur keberhasilan pembelajaran itu sikapnya diukur, pengetahuannya diukur, dan keterampilannya. Saya rasa sekarang itu pakai ini. Dan satu lagi yang belum di masyarakat dibudayakan adalah portofolio anak-anak kita. Nah, ini saya pikir mulai dari PAUD sampai ke tingkat atas mestinya. Portofolio. Portofolio itu adalah rangkuman dari proyek anak kita, rangkuman dari unjuk kerja anak kita, juga karya-karya kita, lalu keikutsertaannya dalam lomba-lomba, sampai prestasi-prestasi yang didapat. Nah, seperti itulah penerapan multiple intelligence system, karena sebuah nama sistem itu pasti ada rangkaiannya, input, proses, dan output di sekolah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu ini bisa difoto ya, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jelas, ingin menggunakan multiple intelligence research di sekolahnya, ini bisa di Mas Krisma ya, itu ada nomornya, ini bisa difoto Bapak Ibu, supaya lebih kenal dan lebih tahu praktis ya, bagaimana cara aplikasinya. Mungkin seperti itu Bu Resti pemaparan saya stop share dulu. Nah, Oke. Terima kasih mudah-mudahan Bapak ya, mudah-mudahan atas jelas ya. pemaparannya yang luar biasa. Bu Resti ya. Oke. Nah, itu tadi apa yang sudah disampaikan dari Bapak. Nah, jadi bagaimana tentang penerapan multiple intelligence pada pendidikan, khususnya pendidikan usia dini. Jadi guru maupun orang tua di rumah mampu menerapkan sebuah kegiatan pembelajaran yang mengkristalkan pengalaman anak, dan malah kegiatan yang menghambat kemampuan anak untuk lebih berkembang atau memahami kecerdasannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada sesi diskusi. Silakan kepada para peserta untuk menampilkan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa langsung melakukan raise hand untuk kami. Sudah ada pertanyaan, kami tampung dulu dari Fitria Bas. Oke, pertanyaan dari Mbak Fitria Basyehab. Bagaimana cara menentukan intelijensi anak PAUD murid baru jika tanpa
MIR, MIR itu Pak G. Kemudian mau ditampung dulu atau langsung dijawab Bapak? Saya jawab aja. Oke, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Basaib ya. Jadi kalau tanpa alat riset MIR, bagaimana cara mengetahui kondisi kecerdasan anak kita? Kita harus melihat habit kebiasaan anak kita. Agak susah memang gitu. Karena kan kebiasaan itu banyak anak kita. Sebetulnya kebiasaan anak kita itu kalau di alat itu semuanya yang diolah. Data yang itu adalah kebiasaan. Nah, cuman karena dua alat sudah melalui uji validasi, sudah jadi premis-premis pertanyaan. Tapi kalau tanpa alat riset, kita harus mengamati kebiasaan anak kita. Anak kita ini suka apa? Misalkan ya, anak kita suka aktif bergerak. Nah, kemungkinan anak kita punya kecerdasan kinestetis atau kecerdasan gerak. Kalau anak kita punya kebiasaan ngomong, kalau sudah ngomong nggak bisa di-stop, nah itu kemungkinan punya kecerdasan bahasa dan seperti itu. Memang kadang-kadang nanti dalam kondisi tertentu anak kita jadi pendiam lagi. Nah, tapi nggak apa-apa kalau tanpa alat riset dicoba aja observasi kebiasaan anak kita, didekatkan dengan tahapan kecerdasan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bu Fitria, saya kembalikan ke moderator. Bu Tria? Selanjutnya ini ada yang raise hand Bapak, sepertinya sangat bertanya secara langsung. Untuk kepada Bu Agustina untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya banyak yang akan saya tanyakan, cuma mungkin bagi saya sebagai orang tua ini saja, nggih. Bagaimana cara orang tua untuk memperbaiki hubungan dengan anak, nggih. Jika anak itu sudah terlanjur apa namanya? Kita sudah halo? Ya, ya. Sudah terlanjur begini, kita sudah memberikan label, ya. Setelah kita tahu belajar tentang ini, kemudian kita ingin memperbaiki gitu loh, supaya untuk kedepannya anak itu bisa mengembangkan kecerdasannya. Karena yang saya tahu, saya punya anak ini dari level SMA sampai TK, ya. Kalau untuk anak yang kecil itu masih bisa kita untuk istilahnya ngajari, tapi untuk yang sudah level-level SMP, SMA itu kan sudah terbentuk, ngoten loh. Gimana caranya anak itu supaya kita ini juga si anak juga mau mengembangkan kecerdasannya, kita juga sudah tidak melabeli anak yang buruk gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelaraskan ekspektasi orang tua dengan keberhasilan anak yang dikaitkan dengan kecerdasan anak. Karena kita sebagai orang tua kan juga punya ekspektasi keberhasilan yang berhubungan dengan bahwa anak ini kan cerdas, tapi kan harusnya begini, harus mampu begini, padahal si anak ini masih berjalan, ngoten loh. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu Agustina ya, keren pertanyaannya. Kegelisahan orang tua yang sudah di usia yang masih dewasa. Jadi bagaimana sudah terlanjur memberikan label dan jika yang sudah dewasa ini bagaimana diterapkan. Kemudian juga untuk ekspektasi dari orang tua yang terlalu berbeda dari kemampuan anak ini bagaimana Pak Munif? Oke. Pertanyaan pertama, labelisasi negatif. Memang itu mudah sekali kita selesaikan ketika anak kita masih PAUD. Ya kan? Kita sering ngomel sama anak kita.
nyebutin dia jelek ini. Tapi untuk anak PAUD itu kita hentikan saja, lalu kita ganti dengan label itu selesai. Tapi ketika anak kita sudah usia perkembangan gitu, SMP, SMA, nah itu sudah jadi karakter. Nah, bagaimana caranya? Maka ini konsep meja ya. Jadi meja self image anak kita. Itu kan meja itu pasti ada kaki-kakinya. Nah, kalau kita ini terlanjur sudah masang kaki negatif yang sudah benar-benar menjadi karakter sudah. Karena sudah sering kita lakukan dan anak kita sudah mulai remaja. Kita tidak bisa tiba-tiba menempatkan satu kaki positif di antara katakanlah 5 kaki negatif di atas meja konsep diri anak kita. Itu nggak bisa. Kalau anak PAUD kan bisa kan itu. Lalu caranya bagaimana? Kita harus gergaji label-label negatif itu. Hilangkan dulu, baru kita pasang kaki yang positif. Nah, sekarang tergantung. Misal kita nyebut anak kita bodoh, mohon maaf ini. Itu. Terus-terusan sampai SMP anak kita, SMA. Oh, itu jadi kaki negatif bodoh, kuat sekali. Lalu tiba-tiba kita bilang, nah kamu ini pinter kok. Itu enggak bisa. Gitu. Jadi harus kita gergaji dulu, kita hilangkan dulu kaki negatif bodohnya. Nah, caranya dengan apa? Pakai fakta. Kita buktikan dengan fakta bahwa anak kita itu tidak bodoh. Itu. Nah, karena fakta ini rasional perkembangan anak SMP, SMA itu sudah kuat lah, tidak seperti anak PAUD. Nah, sehingga ketika iya ya, ternyata benar ya, aku kalau dicoba ini kok pinter ya. Nah, bisa baru dipancangkan kaki positif. No, benar kan? Bunda ngomong, kamu hebat, kamu pinter ya. Itu. Dan yang kedua, kalau anak kita tiba-tiba mengatakan gitu, tapi Bunda kemarin aku bodoh. Itu momen saatnya orang tua harus minta maaf sama anaknya. Orang tua yang minta maaf sama anaknya bukan kewibawaan orang tua jatuh, tidak. Itu malah akan menjadi contoh positif. Nah, ya maaflah dengan yang simpel ya. Katakanlah Bunda dulu nggak ngerti, belum paham. Sekarang alhamdulillah maafin ya, udah selesai. Nah, seperti itu jawaban saya yang pertama. Lalu yang kedua, ini ekspektasi orang tua dengan kecerdasan atau keberhasilan anak. Jadi begini, keberhasilan ya, keberhasilan anak kita atau istilah lain kesuksesan anak kita itu memang sangat berkaitan dengan kecerdasan anak kita. Jadi kalau kecerdasan anak kita itu sudah kelihatan lalu termanfaatkan oleh anak kita sendiri aja minimal, itu sukses sebetulnya. Nah, sedangkan kalau kita breakdown, kecerdasan itu adalah rangkaian dari beberapa kemampuan. Nah, kalau kemampuan kita breakdown lagi, sebenarnya kemampuan itu unsurnya dari bakat. Nah, bakat itu minallah, dari Allah Ta'ala. Minat itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Orang tua mempengaruhi lewat proses belajar, gurunya juga begitu. Nah, sekarang ekspektasinya adalah ketika orang tua berharap anaknya nanti menjadi seperti dirinya orang tua, padahal kita tahu anak itu tidak ada bakat seperti orang tuanya, ini nanti akan jadi penyiksaan anak kita. Itu akan jadi penyiksaan anak kita. Tapi ketika orang tahu bakat anak kita itu memang berbeda dengan kita orang tuanya, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Support bakatnya, dukung bakatnya. Insya Allah dengan bakat ini nanti akan muncul kemampuan-kemampuan. Dan ingat, jangan sampai kita terjebak kemampuan ini tunggal. Tidak. Kemampuan anak ini multiple intelligence. Banyak sekali. Kita sering prestasi itu dihubungkan dengan kemampuan kognitif saja. Dari hasil tes. Zaman sekarang sudah baik-baik, sudah lewat mestinya, ya kan? Anak kita bisa jadi pemimpin di teman-temannya, ya kan? Wah, itu sudah sebuah kemampuan dan itu harus dihargai. Nah,
Insya Allah, kalau terus kita dukung bakat, minat anak kita yang memunculkan kemampuan-kemampuan yang khas, insya Allah anak kita akan sukses dunia dan akhirat nanti. Nah, ekspektasinya menurut saya seperti itu. Nah, kita pasang ekspektasi dari potensi diri anak kita. Kita tidak boleh memasang ekspektasi dari ini loh aku orang tua, kamu harus seperti aku, mutlak seperti ini, tidak. Loh, kalau sama bakatnya ya enggak apa-apa, ya kan? Kan tapi tidak semua anak itu sama bakatnya dengan orang tuanya. Nah, seperti itulah Bu Agustina. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Reski. Matur nuwun. Bagaimana Ibu Agus? Ada yang mau dicurhatkan lagi? Sebenarnya banyak sih. Cuma ya alhamdulillah cukup menambah apa ya istilahnya menambah motivasi saya sebagai ibu di rumah gitu lah. Apalagi kan sekarang sekolahnya daring, jadi mau nggak mau anak-anak kan lebih banyak sama ibunya gitu loh untuk belajar. Apalagi untuk anak PAUD yang nggak pernah bisa tatap muka itu kan juga sulit juga gitu. Jadi ya sampun matur nuwun. Berikutnya di tempat kami ada yang bertanya Bapak. Saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan di sini mengenai discovering ability. Karena di lembaga kami, Bapak, untuk wali murid, kami itu kebanyakan dari kelas menengah ke bawah. Bagaimana cara kami sebagai guru untuk memberi pemahaman kepada wali murid untuk melakukan discovering ability tersebut. Terima kasih. Ini dari kami. Oke, saya jawab langsung, Bu Reski. Jadi sebenarnya cara memahamkan discovering ability, meskipun itu pakai bahasa Inggris ya, kepada wali murid ini, orang tua, ini tidak ada hubungannya dengan status ekonomi sebetulnya, menengah atas, menengah bawah, tidak ada. Ini sangat berhubungan dengan bagaimana teknik cara kita menyampaikan. Itu. Gunakanlah bahasa-bahasa yang dekat dengan orang tua, ya kan. Kalau saya, ya kan, bilang begini, bisa enggak Bapak Ibu atau Bunda latihan ini tiap hari. Jangan ngomong bodoh, nakal sama anak kita, itu. Nah, ayo kita lihat. Kalau anak kita melakukan perbuatan salah, maka yang harus kita salahkan itu perbuatannya, jangan anak kita gitu. Anak kita bohong misalkan, atau anak kita merusak apa gitu. Maka kasih contoh. Itu perbuatan baik. Meskipun Bunda percaya kamu ini anak yang baik sebenarnya, tapi kenapa kok kamu melakukan ini? Nah, itu. Daripada dasar ngerusak, nah itu discovering disability. Jadi maksud saya, kita sampaikan kepada orang tua di berbagai lapisan dengan bahasa yang bisa difahami oleh mereka, ya kan? Berikan contoh-contoh praktis lah. Itu. Kita akan, atau orang tua akan susah memahami kalau kita, ayo Bapak Ibu ya, mulai hari ini lakukan discovering ability. Opo, ya kan? Opo itu discovering ability. Tapi ketika dengan bahasa mereka, stop, tidak boleh lagi ngomong yang negatif, jelek-jelek sama anak Bapak Ibu. Nanti bodoh loh, enggak pinter. Tapi kalau ngomong yang bagus-bagus itu bisa cerdas anak kita. Nah, seperti itulah Bunda jawaban saya. Jadi pakailah bahasa yang dekat dengan mereka sebetulnya. Itu aja. Jadi ini namanya teknik komunikasi ya mungkin ya, menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh audiens. Seperti itu.
Terima kasih, Ibu. Bapak Khotib, saya akan menanyakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi untuk mengetahui multiple intelligency. Saya menanyakan apakah ini yang pemeriksaannya dengan jari itu? Mohon maaf, saya menanyakan sampai berapa, Nun Sewu, sampai berapa kira-kiranya untuk biayanya tersebut. Terima kasih. Ya. Oke, saya coba. Jari coba. Ya. Oke, saya coba jawab ya, Bu Reski ya. Jadi multiple intelligences itu bukan sidik jari ya, yang anak di-scan jarinya langsung keluar hasilnya, tidak. Tapi cara melakukan itu adalah dengan individual, ya kan. Jadi anak ditanya konsultasi begitu, kemudian respondennya juga orang tua untuk anak SD ke bawah, termasuk PAUD atau TK. Jadi karena yang mau dipotret itu habit, kebiasaan, gitu. Nah, sehingga ini tidak klasikal gitu, tapi individual. Biasanya satu anak beserta orang tuanya itu 1 jaman waktunya. Nah, kalau di sebuah sekolah ingin menyelenggarakan multiple intelligences, maka yang kita training itu gurunya untuk menjadi interviewer. Jadi biar mandiri sekolahnya, itu gurunya kita training. Nah, nanti alat-alat risetnya itu akan menjadi properti sekolah, milik sekolah. Tapi kita training caranya ngumpulin data dari anak, dari alat riset itu bagaimana, kita training. Nah, kemudian setelah itu data sudah terkumpul oleh interviewer yang sudah kita training, yaitu berasal dari guru di sekolah itu, kemudian laporannya dibawa ke kantor untuk dianalisa by email, nanti dari analisnya yang memunculkan laporan. Laporannya itu nanti ada 4 dokumen. Dokumen pertama itu buku induk besar yang berjudul Semua Anak Bintang. Bukunya warna biru itu. Semua Anak Bintang. Lalu dokumen yang kedua adalah tentang dominasi kecerdasan, 1 lembar itu, yang dalam bentuk tabel sama grafik tadi. Setiap anak beda-beda itu. Lalu dokumen yang ketiga adalah, nah ini rekomendasi kelas, pembagian kelas. Misalkan di sekolah ibu ada 2 kelas gitu, siapa sih yang masuk kelas A, siapa yang masuk kelas B, ini berdasarkan komunitas persamaan gaya belajar. Dan dokumen yang keempat adalah, ini untuk sekolah juga tentang metode, usulan metode per kelas. Nah itu. Jadi total semua itu Bapak Ibu dari beberapa tahun yang lalu biayanya tetap sama ya, yaitu 250.000 untuk 1 responden. Nanti dapat buku, dapat 4 dokumen itu. Nah, jadi itu untuk lebih detail bisa menghubungi Mas Kris tadi. Ibu di nomor yang tadi saya share itu ya, seperti itu. Atau nanti menghubungi saya juga bisa, nanti akan saya serahkan ke timnya lah, tim psikolognya. Nah, jadi seperti itu. Beda dengan fingerprint, sidik jari ya, itu beda sekali. Kita yang ingin kita tahu adalah habit, kebiasaan anak, karena multiple intelligences itu bersumber dari kebiasaan anak kita yang terpotret dari kreativitasnya dan kekuatan problem solving. Seperti itu, Bunda. Oke, matur nuwun. Bagaimana, Bunda? Oke, terima kasih. Oke, mungkin ibu-ibu yang lainnya di sini ada yang mau bertanya kembali? Belum ada, Bapak. Jadi saya kembali ke room chat. Ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ternyata antusiasnya luar biasa sekali, Pak.
ini saya coba ambil salah satu pertanyaan dari mahasiswa kami. Nah, ini dia ada dari Mbak Intin Rohmadona. Jadi monggo kepada Mbak Intin untuk langsung menanyakan ya, dinyalakan mikrofonnya. Apakah Mbak Intin ada di sini? Saya bacakan saja mungkin Bapak. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intin Romadona dari Prodi PG PAUD FKIP Universitas Jember Angkatan 2018. Ini bertanya Bapak, salah satu faktor penghambat kecerdasan anak adalah pengalaman yang mematikan yang dialami oleh anak. Jadi bagaimana cara orang tua membangun kembali semangat dan motivasi anak agar kecerdasan anak ini tetap berkembang? Karena pengalaman yang pahit tentu akan membuat anak trauma, bahkan traumanya bisa berlebihan. Dan terima kasih. Ya. Menurut saya ini sama ya pertanyaannya dengan Ibu Agustina tadi ya. Jadi ketika masih PAUD anak itu, ganti aja pengalaman yang mematikan yang negatif itu dengan yang positif, itu selesai. Karena kuantiti. Jadi lebih banyak kita ganti dengan pengalaman yang positif, selesai begitu. Tapi kalau sudah remaja itu quality dan quantity. Nah, yang saya tadi kasih analogi konsep meja yang kakinya harus digergaji itu tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan juga trauma itu harus begitu, harus digergaji kaki negatif yang menyebabkan trauma, baru dipasang kaki positif. Seperti itu jawaban saya, Bu. Terima kasih, Bapak. Kemudian ini ada yang raise hand kembali, ini Bapak ada Nurlina Ismawati. Nah, kepada Mbak atau Ibu ini, Nurlina silakan untuk dinyalakan mikrofon. Terima kasih atas pertanyaan Bu Eski. Saya Nurlina Ismawati, mahasiswa PG PAUD angkatan 2017. Di sini saya akan menanyakan Bapak, pada anak berkebutuhan khusus tentunya akan sangat berbeda dalam intervensinya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui multiple intelligence pada anak berkebutuhan khusus? Kan tadi dijelaskan oleh Bapak ada multiple intelligence reset atau MIR, bisa digunakan, apakah MIR atau multiple intelligence reset itu bisa digunakan pada atau bisa diterapkan pada anak berkebutuhan khusus, mengingat dalam indikatornya juga pasti berbeda. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Reski. Ya, terima kasih Mbak Nurlina. Pertanyaannya menarik sekali ya tentang anak berkebutuhan khusus. Monggo Bapak Munif. Jadi sekolah-sekolah binaan kami itu rata-rata sekolah inklusi ya, yang mana di situ ada anak ABK. Jadi begini, MIR itu, multiple intelligence research itu, nggak bisa mendeteksi anak ini punya hambatan apa. Misalkan autism, kemudian mungkin anak ini penyandang learning disable, dyslexia, itu tidak bisa, ya kan. Nah, ketika multiple intelligence diterapkan sama special need anak ABK, itu biasanya banyak data yang gagal kita dapat karena anak ini kesulitan menjawab. Itu. Nah, akhirnya kalau ada observasi, kan mohon maaf, kadang-kadang orang tua ini punya anak special itu kadang-kadang menyembunyikan supaya diterima di sekolah ini, pokoknya daftarlah begitu. Tapi multiple intelligence research bisa memberikan tanda bahwa anak ini special need. Wallahu alam special need-nya apa? Dengan cara apa? Betapa banyak data-data dari premis-premis yang ditanyakan waktu MIR itu tidak bisa dikumpulkan oleh interviewernya karena anak ini tidak bisa menjawabnya, tidak bisa bukan menjawab soal ya, tapi menjalankan instruksi. Nah, karena itu kita catat, wah ini ada kemungkinan special need anak ini. Baru kita reverse-kan ke psikiater atau psikolog yang memang punya kompetensi untuk menentukan ini penyandang apa, problemnya di apa, ke autism atau LD, atau kuliah dan lain-lain. Nah, jadi sebatas itu, ya kan, keterbatasannya MIR, tidak bisa anak special need di MIR, wah autis, itu tidak bisa. Nah, seperti itu Nurlina.
Oke, terima kasih. Mbak Nurlina, ada yang mau ditanyakan kembali? Untuk apa namanya? Berarti untuk MIR itu masih belum bisa mendeteksi seberapa jauh kecerdasan jamak pada anak special need, nggih, Pak? Atau bagaimana? Begini, anak yang special need ketika dilakukan MIR itu kan ada banyak premis kan yang ditanyakan, yang anak mesti melakukan gitu. Nah, tadi saya katakan anak special need itu biasanya hampir separuh lebih itu tidak bisa melakukan ini karena dia tidak memahami instruksi. Nah, tapi ada sebagian itu yang bisa gitu. Nah, karena itu note catatannya anak yang memahami instruksi tersebut lalu dianalisa ini adalah kecenderungan kecerdasan, misal, matematis logisnya ini bisa. Tapi ketika spasial visualnya kok nggak bisa terjawab, maka kita kasih note saja bahwa anak ini kemungkinan punya kecerdasan matematis logis. Nah, seperti itu caranya. Ya kan? Jadi tidak bisa kita munculkan seperti anak reguler begitu, yang ada grafiknya dan lain, tidak bisa. Itu karena ini anak special need. Nah, jadi keterbatasan MIR berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus seperti itu, Nurlina, ya kan? Nah, jadi dua kesimpulannya, ketika banyaknya data yang tidak bisa berhasil dikumpulkan, maka ini menandakan anak ini special need. Nah, itu kan sebuah pencapaian yang cukup penting kan, tahu. Nah, tapi special need-nya apa? Kita nggak bisa. Yang kedua adalah ketika anak special need yang bisa mengumpulkan data dari premis-premis yang ditanyakan pada MIR nanti, itu bisa jadi catatan. Nah, inilah kecerdasannya, karena kemampuannya di situ gitu. Karena kemampuannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Wah, kalau ini saya training jadi interviewer nanti akan kelihatan betul, wah asik ya gitu. Keren sekali, karena tidak harus dari psikolog ya untuk menjadi interviewer ya. Gitu. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Nurlina. Terima kasih, Buki. Sama-sama, Mbak Nurlina. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Guru TK Dharma Wanita 51. Ini. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada orang tua bahwa kan tidak pengetahuan tentang 8 kecerdasan. Yang orang tua tahu anak cerdas itu adalah anak yang cerdas dalam hal akademik saja. Jadi ini kegalauan Ibu Guru TK mungkin Pak ya. Jadi kalau misalkan anak itu harus pintar baca tulis, pokoknya lulus dari sini harus bisa berhitung, membaca dan menulis selesai itu. Jadi bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada orang tua? Gurunya sudah paham tapi orang tuanya belum paham ini ya. Jadi monggo Bapak Munif Chatib untuk ya, biasanya saya kalau memberikan sama orang tua tentang bahwa anak ini punya banyak kecerdasan, multiple intelligence, tidak tunggal berupa kecerdasan akademis saja, itu biasanya saya berikan fakta, contoh nyata, itu yang orang tua ini sangat kenal, sangat paham begitu loh. Itu contoh ya, contoh. Saya punya 4 nama Rudi. Nah, yang pertama, Rudi B.J. Habibie. Pinter ini. Pinter apa? Orang tua buat pesawat. Ya kan? Rumus-rumus pesawat Pak Habibie almarhum. Oke. Nah, lalu saya kasih label. Nah, orang kayak Habibie ini sukses gitu. Dia punya kecerdasan matematis logis yang luar biasa. Lalu ada lagi Rudi Hartono. Ayo pinter apa gitu. Wow, pemain bulu tangkis. Dulu pemain bulu tangkis top. Nah, sukses. Dia pemain bulu tangkis. Nah, ini Pak Rudi Hartono ini orang yang punya kecerdasan kinestetis kayak gitu. Ada lagi Rudi Hadi Suwarno, ya kan? Nah, yang rambut itu spasial visual ini, punya kecerdasan spasial visual. Ada lagi Rudi Hairudin yang pintar memasak, ya kan?
Nah, dan jadi saya kasih contoh fakta begitu, sehingga orang tua itu iya ya, ternyata orang ini banyak sekali sukses, tapi pembawa suksesnya itu adalah kecerdasan yang berbeda-beda, bukan hanya akademis gitu. Bukan hanya nilai rapor atau kepintaran intelektual secara kognitif saja, tidak. Tapi keterampilannya dan lain-lain itu ternyata bisa. Nah, jelaskan multiple intelligences ini dengan fakta, itu lebih mudah difahami. Ya, kalau di dunia kampus seperti hari ini, nah saya menjelaskan teori ya kan, memang pas di dunianya gitu. Tapi kalau kita ke orang tua pakai fakta, merubah paradigma itu jangan pakai teori, nanti dibales dengan teori yang lain gitu. Tapi merubah paradigma, merubah mindset itu gunakan fakta. Orang akan lebih cepat berubah. Iya ya, gitu. Ternyata ada loh seperti itu. Seperti kata siapa sih anak berkebutuhan khusus itu tidak sukses? Banyak. Kalau kita cari, saya kumpulin video, foto-foto, gambarin loh. Anak autism tapi bisa mendunia, bisa sukses, bantu orang tuanya. Bahkan sampai Al-Quran itu hafal 30 juz. Yang anak reguler aja kalah, ya kan? Seperti itu. Jadi pakai contoh, fakta. Seperti itu, Bu Rizky. Oke, terima kasih. Ini masih banyak pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau raise hand dulu sebelum saya ke room chat. Ingin menyampaikan langsung pertanyaan kepada... Oh, Bu Agustina lagi sepertinya. Masih belum puas mungkin. Pertanyaan mengganjal di hati. Saya perkenankan Bu Agustina untuk bertanya secara langsung kepada Bapak. Oh, yeah, terima kasih, Mbak. Mungkin saya menyambung barusan ya, tentang pertanyaan dan jawaban Bapak tadi. Ini soalnya gini, kenapa? Karena kadang orang tua pun kalau sudah keluar, sekarang kan kenyataannya kalau anak keluar dari TK, itu sekolah SD harus bisa baca tulis. Nah, itu loh. Itu yang kegalauan ya, nggak cuma apa namanya guru, tapi kita sebagai orang tua kita mungkin tahu nggih, oh kelebihan anak di sini misal gitu. Tapi untuk kemampuan anak membaca tulis itu ini anak SD harus, karena nanti ketika kita di SD, ketika anak SD, guru SD itu sudah tidak mau tahu gitu loh. Tidak akan melihat apa kecerdasan anak yang lain. Seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kita ini juga tetap memotivasi anak, tapi juga tidak terlalu mengepush gitu anak bahwa ayo kamu cepat harus bisa baca tulis biar kamu nanti bisa ini ya, biar nggak gitu loh Pak. Ya. Gitu aja. Oke. Jadi tadi kegalauan dari Bu Guru TK, sekarang kegalauan dari orang tua yang anaknya tuntutan SD-nya itu harus bisa baca tulis begitu. Monggo Bapak Munif Khatib bisa untuk Nah, kalau saya kasih rahasia ilmunya ya, coba bisa difahami ini. Sebenarnya anak mulai belajar membaca, menulis itu kalau di ilmunya ini itu mulai kelas 1 SD, itu baru membaca, menulis. Betul. Sebelum pandemi saya tiap tahun ngajak rombongan guru-guru ke Jepang, ke Finlandia. Di sana itu TK tidak boleh belajar membaca, menulis, bermain TK. Itu. Tapi mulai kelas 1 SD baru diajari membaca, menulis. Kadang-kadang berhasilnya itu 1 tahun. Kelas 2 baru bisa. Orang tua di sana nggak galau itu gitu. Nah, ada bandingan teman. Ketika SD kelas 6, anak di Finlandia dibanding anak di Indonesia, jauh lebih pinteran anak Finlandia. Padahal anak ini itu baru bisa baca kelas 2 SD. Sedangkan anak yang dari Indonesia sejak TK sudah bisa baca. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi begitu. Jadi, kalau di ilmunya mulai belajar membaca, menulis, itu di kelas 1 SD, awal elementary school. Nah, namun ada yang harus dilakukan di guru PAUD dan TK.
Karena kemampuan membaca itu persis membangun rumah. Membangun dua lantai. Lantai pertama itu adalah kesiapan emosi anak untuk membaca. Baru lantai duanya ngajarin anak cara membaca. Nah, menurut saya lantai satu ini tempatnya di PAUD, TK. Bagaimana kita ngajarin anak supaya emosinya itu siap untuk membaca. Kalau emosinya siap sudah untuk membaca, maka naiklah ke lantai 2 cara membacanya. Nah, masalahnya apa sih caranya kita lakukan di guru PAUD TK ini atau TK menyiapkan emosi anak untuk membaca? Nah, ajak anak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak boleh lepas dari buku dan dari bacaan. Ayo bermain games, bentuk huruf yang kayak ular melengkung, ajak ke perpustakaan, itu huruf S. Nah, ini ayo sekarang cari judul buku yang pokoknya ada huruf S-nya, sebanyak-banyaknya. Anak dikasih keranjang, woi, dia cari S kayak ular gitu. Lalu bagaimana ngajak anak membaca bersama-sama, ya kan? Cerita pakai bacaan, gurunya membaca, anaknya mendengarkan ini dan banyak sekali program-program, aktivitas-aktivitas belajar yang anak tidak diajari mengeja dan lain-lain, tapi anak diajari aktivitas-aktivitas yang dekat dengan buku dan bacaan. Seperti itu. Ini dilakukan di Jepang, di Finlandia. Nah, kalau saya pernah tanya sama kepala sekolah TK di sana, kalau TKA katakanlah 1 tahun masa pengenalan emosi ini tuntas, selesai, maka dengan sendirinya anak itu langsung lompat ke lantai 2. Dia sudah kepingin tahu caranya membaca bagaimana. Bisa enggak di TKB-nya diajari membaca? Ya enggak apa-apa, jangan di-cut begitu loh. Nah, karena itu ini sangat tergantung pada kompetensi kurikulumnya, betul ya? TK, kalau TK saya contohkan ya di Finlandia itu ada tidur siang. Jadi anak itu kayak pokoknya main, seneng gitu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak, agak padat juga ini TK ini ya kan. Tidur siang ya pulang dewe di rumah kan gitu. Kalau di sana ada tidur siang, diajarin. Saya pernah gurunya itu mendongeng anak-anak tidur di kasur yang kecil-kecil. Saya lihat ini sekitar kalau di Indonesia ya jam 11 lah. Itu 11:30, 12 lah tidur siang. Saya duduk dengerin gurunya itu bercerita di situ. Nah, langsung anak itu liar sampai tidur, baru ditinggal sama gurunya. Nanti 1 jam setengah sampai 2 jam dibangunkan kembali untuk melakukan aktivitas lagi. Nah, itu kan beda ya desain kurikulumnya dengan di Indonesia. Cuman kuncinya itu. Lantai 1 kesiapan anak emosi untuk membaca, lantai 2 itu adalah baru mengajarnya. Nah, bagaimana win-win solution-nya? Saya berharap TK di Indonesia, TKA, itu ngajarin kesiapan anak emosi untuk membaca. Nanti tergantung kemampuan anak. Kadang-kadang 1 tahun anak sudah selesai di lantai 1, TKB-nya enggak apa-apa, pelan-pelan diajari di lantai 2 mulai membaca. Tapi kalau perlu 2 tahun sampai TKB, ya nggak apa-apa. Orang tua ya harus tenang aja gitu. Toh waktu mulainya lantai 2 itu di kelas 1 SD. Seperti itu. Nah, jadi ini nanti tergantung caranya bagaimana. Kan macam-macam ya, cara membaca itu kan macam-macam. Ya, dulu pakai ngeja, ba, bi, bu, ini. Sekarang katanya itu tidak kena sama otak ya kan, tapi dimunculkan di satu kata. Baju. Nah, anak tahu itu baju, baru dipretelin. Itu baru ba sama ju, ba itu B sama A, ju itu J sama U. Jadi dari fakta dulu ya kan, barang-barang ini yang di sekeliling anak kita dulu. Nah, seperti itulah. Nah, bisa ya dipahami ya, mudah-mudahan ini sebarluaskan aja Bu, ke semua teman-teman wali murid lah seperti itu biar paham juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya.
Terima kasih Bu Agustina. Ini ada lagi Bapak yang raise hand, sepertinya Ibu Guru dengan Ibu Namiati SPD. Monggo Ibu Namiati untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih Bu Rizky. Saya dari Bondowoso, Bapak, dari TK Al-Arif. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Munif, kami berinisiatif ingin memberikan piagam kecerdasan pada setiap anak, Bapak. Tetapi kendalanya pada saat ini, di masa pandemi ini, kami kesulitan untuk melihat 8 kecerdasan anak tersebut. Karena situasi seperti sekarang, mungkin Bapak mempunyai tips agar kami bisa lebih memahami 8 kecerdasan anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Namiati. Monggo Bapak Munif untuk memberikan respon. Terima kasih Bu Namiati. Kalau sekolah Ibu ingin memberikan piagam ini kepada anak biar jadi anak punya apresiasi gitu ya, dapat penghargaan tentang kecerdasan, santai saja. Tidak harus 8 kecerdasan itu dimunculkan. Lakukan discovering ability. Anak ini keren di mananya. Ya, saya pernah melakukan itu, Ibu. Jadi ada anak yang kalau sudah bergerak, ya kan, itu. Ini anak TK ya, kalau bergerak dia tidak bisa dihentikan. Itu. Nah, oleh kepala sekolahnya dikasih piagam. Juara, lompat-lompat. Tuh senengnya anak itu. Ya kan. Jadi, apa ability yang bisa langsung ditangkap oleh guru terhadap anak itu. Nah, itulah kasih judul, kasih label. Jadi tidak harus sampai 8 kecerdasan. Pakai bahasa-bahasa Indonesia yang dipahami oleh anak gitu. Ya kan? Ada yang kemarin ya yang ini juara melamun, juara banyak ide begitu kan, anaknya sering ngelamun tapi idenya banyak ya kan, itu dan lain-lain gitu. Nah, dikasih piagam yang bagus, ada foto anaknya, itu senengnya pasti nanti di figura di kamarnya, ya kan, seneng itu anak-anak. Nah, jadi lakukan discovering ability, pasti kan bisa meskipun kita online sekarang, tapi bisa melihat ya. Nah, kalau kesulitan satu guru, tanya sama tim guru yang lain, si A ini kerennya di mananya gitu. Ability-nya di mana? Pasti ketemu lah insya Allah nanti. Kalau masih guru-gurunya enggak, ya telepon orang tuanya. Ya. Gitu. Anakku ini kalau sudah sama kakaknya, ya kan, jantungnya diberikan. Itu. Jadi kalau sama orang itu kepeduliannya, wah, kita pakai nama juara apa gitu ya kan. Itu. Juara kepedulian dan lain-lain. Itu sah-sah saja Bu Namiati. Seperti itu ya. Ayo bismillah dicoba. Iya. Terima kasih Bapak. Menginspirasi. Walaupun lompat-lompat itu juga luar biasa Pak. Ya, lompat-lompat ya kan, seneng anak. Itu. Lompat-lompat yang asalnya dimarahi, ini kok malah dikasih juara kan itu. Nanti orang tuanya kaget loh, ada juara lompat-lompat. Oke, ini ada lagi pertanyaan terkait dengan kurikulum Bapak dari Antika Riantini. Sekolah terikat kurikulum dan metode pembelajaran yang paten. Nah, jadi bagaimana cara mengkaji dan menerapkan agar kita sebagai guru betul-betul menemukan kecerdasan pada tiap anak? Kan kurikulum yang sudah paten itu tadi Pak. Kurikulum itu tidak boleh paten. Kurikulum itu harus disesuaikan dengan satu kebutuhan anak. Udah. Dan kebutuhan anak itu tidak lepas dari jadi sebetulnya anak sekarang ini usia berkebaya di TK ini kebutuhannya apa sih? Ya kan? Nah, itu kan macam-macam. Kebutuhan itu kan bisa kita breakdown menjadi macam-macam gitu. Apakah kebutuhan fisiknya, betul kan? Dan lain-lain. Nah, yang kedua, kurikulum itu sangat dekat dengan perkembangan zaman gitu loh. Nah, jadi harus
dua hal ini, kebutuhan anak dan perkembangan zaman, itu bisa dijadikan pedoman untuk penyusunan kurikulum. Tidak boleh paten. Kenapa sih kok perkembangan zaman? Karena ada hal yang anak tidak tahu kalau materi ini dibutuhkan. Tapi kita sebagai guru atau pendesain kurikulum tahu karena zamannya sekarang sudah seperti ini. Anaknya sendiri masih tidak paham gitu. Kalau ini dia butuhkan. Nah, sehingga kalau klop seperti itu. Nah, memang problem mandeknya kualitas pendidikan di sebuah negara itu penyebab utamanya adalah sentralistik kurikulum itu. Nah, ya mohon maaf, Indonesia masuk kategori itu, sentralistik kurikulum. Nah, Finlandia itu negara kecil, nggak ada sekolah swasta di situ, negeri semua. Tapi berubah dia mau. Tahun 80-an ke bawah, kualitas pendidikannya jelek, masih bagus Indonesia. Tapi perubahan itu adalah dari sentralistik kurikulum dirubah menjadi desentralisasi kurikulum. Setiap sekolah diberikan otonomi, kewenangan untuk mendesain sekolahnya berdasarkan kebutuhan anak, perkembangan zaman, dan juga visi dan misi sekolah masing-masing. Bahkan kalau ada sekolah yang sama kurikulumnya dengan sekolah lain disuruh ganti, ayo dong kreatif sedikit dong, gitu, lebih kreatif lah seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita kan harus dipaksa sama itu sampai ketika menteri yang baru Mas Nadiem jadi menteri, oleh PISA diberikan laporan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Woi, turun lagi dari laporan PISA 2015. Itu laporan PISA 2018, turun lagi. Sebenarnya penyebabnya adalah sentralistik kurikulum itu. Nah, jadi seperti itu mungkin jawaban saya. Nah, mudah-mudahan zaman sekarang ini di kementerian sekarang ini, apalagi dengan pandemi, itu sekolah diberikan lebih leluasa ya kan untuk memodifikasi kurikulumnya. Nah, karena sudah sistem online misalkan atau blended learning dan lain-lain. Itu yang jadi masalah ini, mohon maaf, kadang-kadang yang di bawah ya, nah, bapak-bapak pengawas ini, rata-rata ibu-ibu pengawas ini yang sakleknya minta ampun gitu. Tapi tidak semua pengawas ya. Itu saya banyak kenal pengawas-pengawas yang saya sebut pengawasnya manusia, karena benar-benar sangat maju pemikirannya gitu loh. Nah, meskipun ada juga yang sangat saklek ya, harus seperti ini dan lain. Masa sampai metode itu saklek? Kan metode itu kreativitas guru. Ini ada ratusan metode, sah-sah saja guru milih yang ini. Nggak boleh, harus pakai ini metodenya. Saya kadang-kadang sampai tertawa itu. Waduh. Nah, jadi seperti itu, Ibu. Jadi kurikulum itu ya harus sesuai dengan lingkungan yang ada, begitu Pak? Ya. Saklek harusnya dari pemerintah seperti ini. Ini ada yang tertarik dengan bukunya Pak Munir Khatib. Jadi pertanyaan dari Siti Nafisa. Selamat siang, mohon izin bertanya, apakah Miss sudah ada bukunya Bapak? Kalau sudah ada, bagaimana cara mendapatkan dan berapa harganya? Gitu ya. Terima kasih. Ya, buku itu di sekolahnya manusia. Buku saya yang pertama itu kita jelaskan multiple intelligence system. Ya, nah, kalau harganya saya sudah lupa. Tapi sama Mas Kris ya. Tadi ada ini Mas Kris. Apa perlu Ibu bisa catat ini nomornya Mas Kris ya. 081 330 4733 23. Nah, saya ulangi lagi 081 330 4733 23. Nah, mungkin itu di buku sekolahnya manusia ya. Nah, jadi teman-teman yang tertarik mempelajari lebih lanjut atau
menggali pengetahuan lebih mendalam tentang multiple intelligence, ada banyak sekali buku-buku dari Pak Munif Khatib yang bisa teman-teman baca, teman-teman pelajari, teman-teman resapi dan dipraktekkan nanti untuk anak-anaknya maupun anak didiknya gitu. Dan untuk pemesanannya bisa dengan nomor yang sudah disampaikan oleh mungkin itu dulu pertanyaan yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah menunjukkan jam 10.54 gitu. Jadi mohon maaf kepada audiens yang lain, peserta yang lain apabila saya belum bisa membacakan atau menyampaikan pertanyaan kepada Pak Munif, tapi insya Allah sudah mewakili dari yang lain-lainnya. Oke. Terima kasih untuk antusias dan partisipasi teman-teman mengikuti kegiatan webinar ini dengan narasumber yang luar biasa. Kita berikan aplaus dan apresiasi dulu kepada Pak Munif. Oke, kita sudah bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang multiple intelligence system pada pendidikan anak usia dini khususnya. Jadi anak usia dini itu orang tua harus maupun guru harus mampu menggali potensi dan bakat yang dimiliki anak dengan berbagai cara, berbagai metode, berbagai strategi. Jadi jangan hanya saklek pada sekal, tapi dia bisa dengan berbagai teknik, salah satunya dengan multiple intelligence research. Untuk itu webinar kali ini saya cukupkan pada kegiatan hari ini, tetapi kalau saya ada salah-salah kata mohon untuk dimaafkan. Sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dulu dari Pak Munif Khatib. Ya, terima kasih ya. Untuk closing statement ya, yang pertama, kita orang tua dan guru harus percaya bahwa setiap anak yang lahir, mereka adalah masterpiece karya agung Allah Ta'ala. Allah tidak pernah memproduksi produk gagal, itu penting. Setiap anak itu potensi menjadi bintang. Nah, karena itu, poin yang kedua, anak bintang. Kita benar-benar harus mengupayakan, mendukung setiap bakat anak kita. Karena dari situlah kita bisa tahu sumber kecerdasan anak kita. Nah, dan yang terakhir, kita tidak boleh punya pikiran sekarang kecerdasan anak kita itu tunggal, hanya satu, tidak. Tapi multiple. Mungkin yang ditemukan ahli 8, 9, tapi percayalah ke depan ini akan lebih banyak lagi muncul kecerdasan-kecerdasan baru. Yang mana ketika kita mengetahui itu, lalu mendukung kecerdasan anak kita, insya Allah anak kita akan berhasil baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, terima kasih. Itu closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bahwa saya izin live ya, Bu Reski. Nggih, matur nuwun Bapak Munif, matur nuwun untuk waktunya. Jadi setiap orang dia akan meyakini bahwa sepanjang hidupnya bahwa dia itu bodoh, gitu ya. Jadi dari statement dari salah satu pendapat dari Albert Einstein. Untuk itu terima kasih banyak untuk waktu antusias dari audiens sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai, sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, serta kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara.
dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Mita Sari selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam acara pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk menyalakan kamera, akan ada sesi screenshot bersama. Kepada Ibu Bapak sekalian, untuk makan siang akan dibuka mulai pukul 11.30 di restoran lantai 1, dan untuk materi dan e-sertifikatnya akan disampaikan melalui email yang tertulis di presensi. Terima kasih banyak. It's not bad. I'm not that bad. It's a dog. Mbak, ini apa sudah boleh live ya?